Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aurelia Ili Azhara dengan NIM 230301740007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori moral. Nah, apa itu moral? Mungkin dari kalangan kita sudah tidak asing dengan yang namanya moral. Nah, moral yaitu merupakan perilaku dan etika yang menggambarkan apa yang benar dan apa yang salah. Kemudian, teori moral dalam sebuah pembelajaran mengacu pada pendekatan yang digunakan saat mengajar dan memahami prinsip-prinsip moral dan etika pada individu atau suatu kelompok siswa. Selanjutnya yaitu tahapan penalaran moral biasa. Di sini, teori perkembangan biasa mencakup teori tentang perkembangan penalaran moral, yaitu kemampuan anak dalam bernalar situasi sosial. Nah, kemudian untuk tahapan penalaran moral menurut biasa sendiri dibagi menjadi dua, yakni yang pertama yaitu moralitas heteronom. Pada tahap ini disebut juga tahap realisme, yang mana pada tahap realisme moral atau moralitas pembatasan heteronom berarti tunduk pada aturan yang diberikan oleh orang lain selama periode ini. Anak-anak secara konsisten dihadapkan pada orang tua dan orang dewasa lainnya, yang mana orang dewasa tersebut memberitahu mereka apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, pelanggaran aturan diyakini akan mendatangkan hukuman yang otomatis. Selanjutnya yaitu moralitas otonom. Pada tahap ini juga disebut moralitas kerjasama. Hal ini muncul ketika dunia sosial anak berkembang hingga mencakup lebih banyak teman sebaya, di mana seorang anak melalui interaksi dan kerjasama dengan anak-anak yang lain. Gagasan anak tentang aturan dan moralitas mulai berubah. Maka aturan sekarang adalah apa yang kita Menurut Piaget, anak-anak berkembang dari tahap moralitas heteronom ke tahap moralitas otonom dengan berkembangnya struktur kognitif, tapi juga karena interaktif dengan teman sebaya yang berstatus setara. Selanjutnya yaitu tentang pembagian untuk perbedaan moralitas heteronom dan moralitas otonom, di mana di sini terdapat tabel yang bisa membedakan antara keduanya dari sifat anak tersebut. Yaitu ada tahapan penalaran moral Kohlberg. Nah, menurut moral Kohlberg, yaitu teori tahapan moral Kohlberg merupakan elaborasi dan penyempurnaan dari teori Piaget. Nah, seperti biasa Kohlberg mempelajari bagaimana anak-anak bernalar tentang aturan yang mengatur perilaku mereka dalam situasi tertentu. Kemudian, menurut Lawrence Kohlberg tersebut, ia berteori bahwa orang berkembang melalui 3 tingkatan, yaitu saat mereka mengembangkan kemampuan penalaran moral tersebut. Kritik pada teori Kohlberg ini, yaitu salah satu keterbatasan karya awal Kohlberg adalah sebagian besar melibatkan anak laki-laki. Nah, beberapa penelitian mengenai penalaran moral anak perempuan menemukan pola yang agak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Kohlberg perbedaan gender dalam penalaran moral ini. Yang pertama yaitu seperti anak laki-laki, mereka lebih fokus pada keadilan, sedangkan anak perempuan lebih peduli pada kepedulian dan tanggung jawab terhadap orang lain. Sedangkan pendapat Coral Gilligan yaitu sebagian besar penelitian tidak menemukan perbedaan kematangan moral antara laki-laki dan perempuan, serta tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa perempuan lebih peduli, kooperatif, atau suka membantu dibandingkan laki-laki. Adapun kritik lain terhadap karya Piaget dan Kohlberg yaitu anak kecil dapat berpikir tentang situasi moral dengan cara yang lebih canggih daripada yang disarankan oleh teori tahapan. Nah, anak kecil sering menganggap konsekuensi lebih penting daripada niat. Kritik lain terhadap karya Piaget dan Kohlberg ini yaitu anak kecil dapat berpikir tentang situasi moral dengan cara yang lebih canggih daripada yang disarankan pada teori tahapan. Nah, anak kecil yang sering menganggap konsekuensi lebih penting daripada niat ketika mengevaluasi perilaku berusia 3 dan 4 tahun, ini menggunakan niat untuk menilai perilaku seseorang. Nah, anak usia 6 hingga 10 tahun pada tahap moralitas heteronom, mereka telah terbukti bahwasannya dapat membedakan antara peraturan yang dibuat dan yang ditegakkan orang tua ataupun peraturan teman sebaya. Jadi penelitian ini menunjukkan anak-anak usia 2-3 tahun sudah bisa menemukan perbedaan ini.
Penerapan teori Piaget, guru dapat menggunakan pendekatan bermain peran dalam kelas untuk memungkinkan siswa memahami tahapan perkembangan moral seperti yang diajukan oleh Piaget. Misalnya, dengan memainkan situasi di mana siswa harus mengambil keputusan moral. Nah, guru dapat membantu siswa memahami perbedaan antara moralitas heteronom, yaitu fokus pada konsekuensi, ataupun moralitas otonom yang fokus pada niat. Selanjutnya, guru juga dapat menggunakan teori Kohlberg untuk membantu siswa memahami tahapan perkembangan moral mereka. Misalnya, dengan menggunakan cerita dilema moral seperti cerita Heinz, guru dapat mengajukan pertanyaan yang memancing pemikiran kritis dan memahami perspektif siswa terhadap keadilan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.